Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya dan anggota kelompok saya mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai investasi saham syariah. Sebelum memasuki pembahasan, perkenankan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Niza Arafahira dengan NIM D500-200-070, ada Ivan Triwibowo dengan NIM D500-200-114, ada Nisa Yulianti dengan NIM D500-200-115, ada Raihan Zaki Ayashi NIM D500-200-119, dan ada Trofi Ramadan dengan NIM D500-200-124. Memasuki pembahasan yang selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Nisa. Oke, jadi yang pertama ada pengertian saham syariah. Pengertian saham syariah itu sendiri adalah suatu bukti kepemilikan atas suatu perusahaan yang memenuhi kriteria syariah dan tidak termasuk saham yang memiliki hak-hak istimewa. Adapun dengan mempertimbangkan banyak hal, maka Dewan Syariah MUI telah menetapkan fatwa tentang saham syariah yang tercantum dalam Dewan Pengawas Syariah nomor 40 /DSN MUI /10 2003 tentang pasar modal dan pedoman umum penerapan prinsip syariah di bidang pasar modal. Ya, selanjutnya itu ada tentang pedoman syariah. Buat dari pedoman syariah ini sendiri, yang pertama itu uang tidak boleh menghasilkan uang. Yang kedua itu hasil dari kegiatan ekonomi diukur dengan the return of investment. Yang ketiga yaitu uang tidak boleh dijual untuk memperoleh uang. Yang keempat itu saham dalam perusahaan kegiatan mudzakarah atau partnership musyawarah dapat dijual belikan dalam rangka kegiatan investasi dan bukan untuk spekulasi dan untuk dijual dagangan kertas berharga. Yang terakhir itu instrumen finansial Islami seperti saham dalam suatu venture atau perusahaan dapat diperjualbelikan karena ia mewakili bagian kepemilikan atas aset dari suatu bisnis. Yang selanjutnya ada prinsip saham syariah. Yang pertama bersifat musyarakah jika ditawarkan secara terbatas. Kedua, bersifat mudharabah jika ditawarkan kepada publik. Ketiga, tidak boleh ada pembedaan jenis saham karena risiko harus ditanggung oleh semua pihak. Yang keempat, prinsip profit atau loss sharing. Yang kelima, tidak dapat dicairkan kecuali dilikuidasi. Ya, selanjutnya yaitu ada jenis saham. Jenis saham itu ada 3 macam. Yaitu yang pertama itu saham preferen. Saham preferen ini mempunyai sifat gabungan antara saham biasa dan obligasi. Berikut adalah hak-hak saham preferen. Yang pertama itu hak preferen terhadap dividen, yaitu hak untuk menerima dividen terlebih dahulu dibandingkan dengan pemegang saham biasa. Yang selanjutnya ada hak dividen kumulatif, yaitu hak untuk penerima dividen tahun-tahun sebelumnya yang belum dibayarkan. Yang ketiga itu ada hak preferen likuiditas, yaitu mendapatkan terlebih dahulu aktivitas perusahaan dibandingkan dengan pemegang saham biasa bila terjadi likuidasi. Nah, dividen ini biasanya dinyatakan dalam persen. Selanjutnya itu ada saham biasa. Hak-haknya itu ya berupa hak kontrol, yaitu memilih pimpinan perusahaan. Yang kedua, hak menerima pembagian keuntungan. Yang ketiga ada hak primitif, yaitu hak untuk mendapatkan persentase kepemilikan yang sama jika perusahaan mengeluarkan tambahan lembar saham. Dan yang terakhir itu ada saham treasury. Saham ini merupakan dari perusahaan yang pernah beredar dan dibeli kembali oleh perusahaan untuk disimpan dan dapat dijual kembali. Nah, beberapa alasan kenapa ada saham treasury. Yang pertama itu dapat diberikan sebagai bonus kepada karyawan. Yang kedua itu meningkatkan perdagangan sehingga nilai pasar meningkat. Yang ketiga itu mengurangi jumlah saham beredar untuk menaikkan laba per lembar saham. Dan yang terakhir itu ada untuk mencegah perusahaan dikuasai oleh perusahaan lain. Dan untuk selanjutnya, kelebihan saham syariah. Yang pertama terjamin kehalalan.
dengan kriteria emiten dan perusahaan syariah yang telah diatur dalam OJK, maka kehalalan saham syariah dipastikan terjamin. Yang kedua, bebas riba. Dalam investasi syariah, keuntungan yang didapat menggunakan prinsip bagi hasil dan bukan menggunakan sistem bunga yang mengandung unsur riba. Yang ketiga adalah transparan. Dalam perjanjian investasi saham syariah menggunakan akad yang jelas, seperti mudharabah, atau yang dinamakan dengan akad kerjasama antara pemilik modal dan pengelola modal. Musyarakah, yang artinya akad kerjasama kedua belah pihak yang menyertakan modal, atau ijaroh, akad sewa-menyewa, dengan upah yang disepakati. Dalam hal ini, investor dapat memastikan prosedur dan merasa aman serta berisiko kecil mengalami penipuan. Yang terakhir adalah kekurangan saham syariah. Yang pertama, risiko terjadinya capital loss. Capital loss terjadi karena penjualan saham syariah mengalami naik turun grafik trading di pasar efek secara tidak menentu. Yang kedua, kemungkinan risiko likuidasi. Kendala investor yang jarang bertransaksi akan mengalami kendala saat akan menjual lantai bursa. Kendala tersebut bisa seperti kesulitan dalam mendapatkan pembeli saham baru yang ia tawarkan. Yang ketiga, risiko dikeluarkan dari daftar di bursa efek. Hal ini disebabkan oleh suatu hal yang tidak diinginkan, seperti tidak mematuhi aturan yang telah ditetapkan dalam perjanjian awal. Yang keempat, risiko dikeluarkan dari daftar Dewan Pengawas Syariah. Perusahaan harus bersedia menaati ketentuan syariah yang berlaku. Apabila terjadi kesalahan yang sedikit melenceng dari prinsip tersebut, maka saham syariah bisa terancam delisting oleh Dewan Pengawas Syariah. Mungkin itu dari kelompok kami. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.